Hola Mina, video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime Windbreaker episode 9. Setelah dikalahkan Sakura, Togame berterima kasih kepadanya karena berkatnya dia menyadari bahwa dialah yang salah karena melarikan diri dari kenyataan dan tidak menghadapi Tomiyama dengan baik. Saat itu semua orang bersorak dan bertanya-tanya kenapa Togame bisa-bisanya menyerah di akhir pertarungan. Sementara Tomiyama sudah tidak sabar untuk bertarung dengan Umemiya. Saat itu Togame menyarankan untuk menghentikan pertarungan karena menurutnya sudah tidak ada lagi keadilan di sana. Tapi Togame justru ditendang oleh Tomiyama. Tomiyama memintanya untuk diam karena Togame sudah kalah. Melihat hal itu Sakura kesal dan berniat menghajar Tomiyama, tapi dia dihentikan oleh Umemiya. Umemiya pun menyuruh Sakura untuk turun karena saat itu gilirannya bertarung. Dia pun meminta Togame untuk menyerahkan sisanya kepadanya. Sakura sendiri saat itu masih kesal melihat Togame diperlakukan seperti itu oleh Tomiyama. Tapi dia pun kesal kepada Togame karena urusannya belum beres. Pikiran dia sangat kacau saat itu. Hiragi mengatakan bahwa Togame sengaja mengalah sebagai penebusan dosanya selama ini. Tapi apapun itu Sakura sudah melakukan yang terbaik. Sebelum pertarungan dimulai, Umemiya bertanya apa yang Tomiyama rasakan ketika melihat pertarungan sebelumnya. Tomiyama ternyata tidak merasakan apapun, dan Umemiya sangat menyayangkan hal itu. Dengan wajah menyeramkan, Tomiyama berkata, "Sayang sekali katamu, kenapa bisa seperti itu?" Di sini situasinya mulai memanas, tapi tiba-tiba Tomiyama kembali ke setelan pabrik. Dengan riangnya dia mengelilingi Umemiya sambil berkata, "Ya, terserah saja, lupakan pertarungan sebelumnya, sungguh licik. Bofurin memiliki begitu banyak orang kuat di sana. Kami tidak sama seperti kalian. Setiap orang di timku lemah, dan karena hal itu, aku tidak bisa bebas. Itu tidak menyenangkan." Para anggotanya terkejut setelah mendengar hal itu. Mereka berkata, "Apa maksudnya itu? Jadi itu pandangan Tomiyama kepada kita?" Tomiyama berkata lagi, "Tapi jika aku bisa menang, Umechang dan Bofurin, semuanya di sini akan menjadi milikku. Kau adalah orang tertinggi Bofurin. Kau itu lebih kuat dan lebih bebas dari siapapun di sana. Itulah kenapa kau selalu bisa bersenang-senang kan? Jika aku bisa membuktikan bahwa aku jauh lebih kuat darimu, jika aku bisa memiliki Bofurin, saat ini aku akan benar-benar bebas. Aku akan lebih bahagia dari siapapun. Akhirnya kehidupan membosankanku akan berakhir. Jadi ayo Umechang, kerahkan semuanya." Setelah itu Tomiyama langsung maju dengan kecepatan penuh. Umemiya mencoba menghajarnya, tapi dengan gerakan lincahnya Tomiyama berhasil menghindari tinju Umemiya. Bahkan dia berhasil naik ke atas punggung Umemiya dan bersiap melepaskan tinjunya. Tapi Umemiya masih bisa menahan dan menghindarinya. Bahkan dia menangkap tangan Tomiyama lalu membantingnya. Hanya saja Tomiyama masih bisa bertahan dan menjauh dari Umemiya. Semua yang melihat pertarungan mereka sangat terkejut. Suo mengatakan bahwa pergerakan Tomiyama benar-benar gila. Dia tidak pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Tomiyama benar-benar seekor monster alami. Menurut Hiragi, Tomiyama adalah ketua termuda dalam sejarah Sistoren. Berbeda dengan yang lainnya, Sakura justru terlihat kesal karena dia berada di level berbeda dengan Tomiyama. Dia berkata di dalam hatinya, "Sial, jika saja Umemiya tidak menghentikanku, dan juga aku masih memiliki urusan dengan Togame. Sial, aku harus bertambah kuat lagi. Lebih kuat dan jauh lebih kuat lagi." Sementara itu di tengah pertarungannya, Umemiya mulai berkata, membicarakan bagaimana jika ini dan itu tidak akan mengurangi kesulitanmu. Tomiyama langsung mengingat ucapan Umemiya sebelumnya, lalu dia berkata, "Seperti yang sudah kukatakan, aku tidak mengerti dengan apa yang kau coba katakan." Tomiyama langsung melepaskan pukulan kepada Umemiya, tapi Umemiya berhasil menangkap tangan Tomiyama dan berbalik akan memukul Tomiyama. Hanya saja dengan kecepatannya, Tomiyama masih bisa menghindari pukulan itu, dan dia pun menjauh lagi dari Umemiya. Umemiya berkata, "Benarkah kau tidak mengerti?" Saat itu entah kenapa tiba-tiba darah keluar dari hidung Tomiyama. Umemiya berkata, "Jika kau tidak mengerti, bahkan untuk sesuatu yang begitu sederhana, maka sudah bisa dipastikan tidak mungkin aku akan kalah di sini." Pertarungan mereka pun berlanjut, dan kini Tomiyama justru berhasil melepaskan pukulan dan tendangan di wajah Umemiya. Semua orang menganggap Tomiyama sangat gila, tapi orang-orang pun dikejutkan oleh Umemiya yang masih saja tenang walaupun begitu banyak mendapatkan serangan. Tapi setelah itu Umemiya pun menyerang balik. Hanya saja Tomiyama masih bisa menghindarinya. Lalu Tomiyama melihat kepalan tangannya sambil berkata, "Ini aneh, padahal aku bisa merasakan pukulanku." Umemiya langsung berkata, "Pukulanmu terlalu lemah. Kau tahu kenapa? Itu karena kau berjuang untuk hal yang sia-sia."
Tomiyama berkata, "Aku sama sekali tidak mengerti. Kau bisa menyebut mereka lemah atau apapun itu. Aku tidak akan peduli selama aku bisa mengalahkanmu." Lalu Tomiyama langsung maju dan bersiap menghajar Umemiya sambil berkata, "Aku akan melanjutkan ini. Aku akan terus menghujanimu dengan tinju ini sampai kau kenyang." Umemiya sempat menghindarinya, tapi di serangan selanjutnya pukulan Tomiyama berhasil mengenai Umemiya. Hanya saja dia masih bisa bertahan, lalu berkata, "Kau tidak mendengarkanku ya? Seperti yang kukatakan, itu tidak mempan." Setelah itu Umemiya langsung menghajar Tomiyama hingga tersungkur. Semua orang terkejut melihatnya. Sementara Tomiyama mulai bangkit lagi sambil berkata, "Sial, itu sakit. Aku akan mendapatkan kebebasanku. Aku bersumpah. Jadi jangan halangi jalanku." Tomiyama pun langsung melepaskan pukulannya lagi, tapi Umemiya bisa menghindarinya dengan mudah. Umemiya bertanya, "Kebebasan apa yang terus kau bicarakan itu?" Tomiyama menendang Umemiya sambil berkata, "Kebebasan itu artinya bersenang-senang." Umemiya berkata, "Jika seperti itu, apa arti bersenang-senang bagimu?" Kemudian Tomiyama menghajar Umemiya lagi sambil berkata, "Bertarung dengan orang-orang kuat seperti saat ini." Lalu Umemiya berkata, "Benarkah? Tapi saat ini sepertinya kau tidak sedang bersenang-senang." Mendengar hal itu Tomiyama menjadi sangat kesal. Umemiya berkata lagi, "Kau sebenarnya tidak mengerti apapun tentang dirimu sendiri. Itulah kenapa kau merasa kosong. Itulah sebabnya kau terobsesi dengan apa yang bisa terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Itu sulit. Hal-hal seperti itu benar-benar akan menghambatmu. Aku merasa kasihan kepadamu, tapi lebih dari simpatiku padamu, aku merasa lebih kasihan pada tim yang memiliki pemimpin sepertimu." Saat itu Tomiyama menyerang Umemiya dengan penuh emosi dan tanpa pikiran yang jernih. Tapi Umemiya berhasil dengan mudah menahannya. Umemiya berkata lagi, "Tidak peduli apa alasannya, kau masih tetap menjadi pemimpin mereka. Jadi membiarkan orang-orang di bawahmu berekspresi seperti itu adalah kegagalanmu." Kemudian Umemiya menghajar wajah Tomiyama dengan sangat telak. Para anggota Sistoren terkejut dan panik melihatnya. Sementara dari kubu Bofurin cukup tenang menyikapinya. Bahkan Nirei berkata, "Aku benar-benar bersyukur masuk ke Furin. Aku pun benar-benar bangga bahwa dia adalah pemimpin tim kami." Setelah itu dengan mulut yang berdarah dan rasa frustasi yang dirasakannya, Tomiyama berkata, "Berekspresi seperti itu katamu?" Lalu Tomiyama bermonolog. Dia berkata di dalam hatinya, "Itu tidak benar. Itu adalah dulu." Saat itu dia melihat anggotanya tersenyum bahagia sedang melihat ke arahnya. Kemudian Tomiyama lanjut bermonolog. Dia berkata di dalam hatinya, "Bagaimana dengan sekarang? Seperti apa ekspresi mereka sekarang?" Lalu saat itu Tomiyama melihat wajah dan ekspresi anggotanya menjadi buram. Dari sana Tomiyama semakin frustasi. Dia berteriak, "Aku tidak tahu. Aku tidak mengerti. Diamlah, diamlah. Aku tidak mengerti. Aku tidak paham, sialan." Melihat Tomiyama yang frustasi, Togame terlihat sedih. Setelah itu dengan ekspresi frustasinya, ditambah dengan air mata yang mulai menetes di wajahnya, Tomiyama berkata lagi, "Baiklah, terserah. Aku tidak butuh kau lagi, Ume-chan. Aku tidak butuh apapun." Tomiyama tidak tahu sejak kapan dunianya menjadi kelabu, begitu gelap dan dingin. Tidak peduli apa yang dia lakukan, semuanya terasa kering dan tidak pernah terisi. Rasanya seperti hatinya berubah menjadi padang pasir. Dia bertanya-tanya dirinya kehilangan apa, kenapa dia merasa kurang akan sesuatu. Tapi dia tidak tahu itu apa, sehingga dia memutuskan untuk tidak peduli lagi dengan apa yang dilakukan dan apa yang dituju, karena semuanya tidak akan pernah berubah. Dan hal itu yang membuat dia tidak membutuhkan apapun lagi. Setelah itu Tomiyama langsung menendang dan menghajar Umemiya secara membabi buta. Semua orang terdiam dan ketakutan karena saat itu Umemiya sama sekali tidak membalas serangan Tomiyama. Hal itu pun membuat Togame keheranan. Setelah itu Sakura berteriak. "Kau adalah orang yang mengatakan kemenangan mutlak 100%. Tapi apa hanya ini yang bisa kau lakukan?" Hiragi berkata, "Diam dan lihatlah." Kembali ke pertarungan. Umemiya yang saat itu sudah terbaring babak belur justru tersenyum sambil berkata, "Tomiyama, ini salahku. Aku tidak bermaksud untuk memojokkanmu, tapi kau benar-benar sudah tersesat." Sementara Tomiyama duduk di atas Umemiya. Dia berkata diamlah sambil terus-menerus menghajar wajah Umemiya. Umemiya berkata lagi, "Tapi jika kau teruskan ini dan menghancurkan semuanya, mulai dari sekarang dan selamanya, kau hanya akan menderita." Mendengar itu Tomiyama semakin depresi. Dia berteriak, "Diamlah, diamlah." Kemudian dia menggigit leher Umemiya hingga berdarah, tapi Umemiya tidak melepaskannya atau membalasnya. Justru saat itu Umemiya langsung memeluk Tomiyama sambil berkata, "Tomiyama, tidak apa-apa, kau sudah menemukan jawabannya." Lalu Tomiyama melepaskan gigitannya dan kembali menghajar Umemiya sambil berkata, "Aku tidak peduli." Setelah itu Umemiya mulai bangkit. Dia berkata, "Apa kau ingat ketika Bofurin dan Sistoren bertempur dulu?" Setelah semua itu ternyata itu hanya sebuah kesalahpahaman. Mendengar hal itu Togame pun terkejut. Setelah itu terjadi kilas balik saat pertempuran Bofurin dan Sistoren dulu. Setelah pertarungan Tomiyama mengajak semuanya untuk mundur. Tapi saat itu ekspresi dia sangat bahagia. Para anggotanya pun memuji kekuatan Tomiyama karena saat itu mereka diselamatkan Tomiyama lagi dan lagi. Tomiyama tersenyum sambil berkata, "Aku senang bisa menolong kalian." Lalu dia berteriak kepada Umemiya, "Itu sangat menyenangkan. Ayo lakukan itu lagi nanti." Kilas balik pun berakhir. Umemiya sudah berdiri lalu dia berkata, "Tinju-tinjumu saat itu jauh lebih berat, jauh lebih kuat dari yang sekarang.
Saat itu kau pun menyilaukan, bersinar dan lebih terang dari kau saat ini. Kau pun saat itu terlihat lebih bersenang-senang dibandingkan kau saat ini. Apa yang terjadi di sekitarmu saat itu? Apa yang kau lihat dengan matamu?" Mendengar hal itu, Tomiyama termenung dan meneteskan air mata lagi. Tapi dia masih belum menerimanya. Lalu dia menendang kepala Umemiya lagi sambil berteriak, "Jangan dekat-dekat denganku." Kemudian di saat Tomiyama menangis, Umemiya menjulurkan tangannya ke arah kepala Tomiyama seakan-akan berniat untuk menghajarnya. Tapi saat itu justru Umemiya memegang pipi Tomiyama. Dan seketika Tomiyama merasakan kehangatan dari Umemiya. Umemiya berkata, "Pikirkan kembali Tomiyama, apa yang kau lihat hari itu dan apa yang kau butuhkan untuk menjadi yang teratas." Melihat hal itu, Togame sangat sedih dan dia berterima kasih kepada Umemiya. Setelah itu Umemiya berteriak, "Ingatlah apa yang kau suka Tomiyama." Kemudian Umemiya menyundul kepala Tomiyama dengan sangat keras hingga Tomiyama terjatuh. Saat itu di dalam pikiran Tomiyama, dia melihat anggotanya sedang tersenyum. Tomiyama bertanya-tanya apa yang terjadi dan kenapa mereka tersenyum. Mereka terlihat seperti mereka sedang bersenang-senang dan Tomiyama saat itu ingin bergabung juga dengan mereka. Pertarungan pun berakhir karena Tomiyama sudah menyadari kesalahannya dan saat itu pun dia sudah tidak bisa berdiri lagi. Setelah itu terjadi kilas balik saat si Storen yang sedang menuju medan pertempuran. Tomiyama saat itu sama sekali tidak tegang. Dia justru sempat mengelus-elus kucing yang dia temui di jalan. Menurut rekannya, jika Tomiyama ingin menjadi yang teratas, maka dia harus membereskan urusannya sendiri. Mungkin yang dimaksud di sini adalah sifat kekanak-kanakannya. Lalu tiba-tiba Tomiyama bertanya, "Siapa yang akan bertarung hari ini?" Semua orang terkejut dan menepuk-nepuk punggung Tomiyama. Saat itu mereka mengandalkan Tomiyama dan Tomiyama dengan senang hati akan melakukannya. Saat itu situasinya sangat menyenangkan. Togame melihat mereka semua dan berharap mereka akan seperti itu selamanya. Lalu Tomiyama memanggil Togame untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba Togame dan semuanya menghilang. Lalu kegelapan menyelimuti Tomiyama. Itu ternyata adalah sebuah mimpi indah dari Tomiyama yang tidak sadarkan diri setelah dikalahkan Umemiya. Saat Tomiyama membuka matanya, Togame ada di hadapannya. Dia melihat wajah suram Togame dan seluruh anggotanya. Dia berkata, "Ah, benar, aku kalah dari Ume-chan." Setelah itu Tomiyama tersenyum lalu menceritakan mimpi yang baru saja dia alami kepada Togame, di mana dalam mimpi itu dia merasakan kebahagiaan. Dan saat ini dia mengerti bahwa jika semuanya bahagia, maka dia pun akan ikut bahagia. Jadi saat itu Tomiyama meminta Togame untuk tersenyum. Togame langsung meminta maaf kepada Tomiyama karena dia sudah meninggalkan Tomiyama sendirian dalam penderitaannya. Dulu Togame lebih baik memilih menjadi seseorang yang menyakiti rekan-rekannya. Dia lebih baik dibenci karena tidak ingin Tomiyama menyakiti mereka dan membuat mereka membenci Tomiyama. Dia tidak ingin membuat dunia idealnya hancur. Tomiyama bertanya dunia ideal seperti apa. Togame menjawab bahwa dunia itu di mana Tomiyama dicintai oleh semuanya dan Togame yang menggendong Tomiyama di pundaknya. Itulah kenapa dulu Togame berpaling walaupun dia tahu itu salah. Tapi berkat Sakura, Togame sadar dan kini dia yakin pada dirinya sendiri. Sebagai anggota Sistoren, seharusnya dulu dia melawan Tomiyama dan menyingkirkan hal apapun untuk apa yang Togame percayai. Togame pun meminta maaf karena tidak melawan, berbicara, dan mencari jawaban bersama Tomiyama. Togame meminta maaf karena sudah mengabaikan Tomiyama. Tomiyama lalu bercerita bahwa setelah dia mencapai posisi puncak, dia seakan-akan hanya menemukan harta karun kosong. Dia menjadi hampa. Perjuangannya tidak membantunya sama sekali. Dia tidak bisa melihat apapun lagi saat itu dan dia menyalahkan semuanya. Tapi menurutnya Togame tidak salah apapun. Tomiyama mengakui bahwa sebelumnya dia sudah sangat bahagia, bisa tertawa bersama dan sudah merasakan kebebasan. Tapi dia tidak menyadari hal itu dan justru menghancurkan itu dengan tangannya sendiri. Setelah itu Tomiyama menyentuh wajah Togame sambil berkata, "Jika bukan karenamu, aku sudah kehilangan semuanya. Aku hanya dibutakan kebebasan. Tapi kau tetap berusaha untuk menyatukan kita. Terima kasih sudah melindungi semuanya. Maafkan aku Kame-chan. Itu pasti menyakitkan kan? Itu pasti berat kan? Maafkan aku." Mereka berdua akhirnya menyadari kesalahan mereka masing-masing dan saling meminta maaf. Dan momen itu mengakhiri alur cerita anime Windbreaker episode 9. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangate.